Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Krisdawan Adi Prasetyo dan rekan saya ada Mbak Fatima dan Mbak Saida Awi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai uh, desain pabrik kimia dan ekonomi bio- pabrik biodiesel dari kelapa sawit atau CPO. Mungkin untuk materi yang pertama akan disampaikan langsung oleh Mbak Fatima. Untuk Mbak Fatima dipersilakan. Baik, selanjutnya saya bisa meneruskan ya, Mas. Oh, ya betul. Eh, untuk materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya. Eh, Jalannya Mbak ya. Sudah. di sini saya akan di sini pada kelompok 1 ini outline tugasnya yaitu di mana ada analisis pasar dan penentuan kapasitas pabrik. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu analisis pasar. Di sini dikatakan bahwa konsumsi energi per jenis di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 998,9 juta, di mana 989,9 juta tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama untuk 42% BBM, 17% batu bara, 10% gas, 16% listrik, 7% LPG, 4% biodiesel, dan sisanya itu biomasa. Kemudian ada proyeksi kebutuhan untuk diperkirakan bahwa tahun 2050 ada peningkatan konsumsi energi per jenis tersebut sebanyak 2.907,8 juta. Menurut skenario bau ini diperkirakan kebutuhan energi nasional pada tahun 2019 sampai 2050 itu terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Total kebutuhan energi final diproyeksi akan meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 3,5% per tahun. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan minyak bumi untuk memasuki kilang minyak diperkirakan akan meningkat dari 341 juta pada tahun 2019 menjadi 665 juta pada tahun 2027. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan kapasitas kilang melalui program RDMP atau Refinery Development Master Plan pada 5 kilang minyak yang terdapat di Indonesia, yaitu Pelaju, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Balikpapan, serta program GRR atau Grassroots Refinery di Tuban dengan kapasitas 300 MBOPD. Selanjutnya, kebutuhan crude diperkirakan tetap hingga tahun 2050 karena tidak ada penambahan kapasitas kilang. Karena tidak ada penambahan kapasitas kilang yang akan digantikan dengan kendaraan listrik. Di sisi lain, produksi crude diperkirakan terus menurun dengan laju penurunan rata-rata 4,9% per tahun. Penurunan tersebut terjadi karena kondisi sebagian sumur yang sudah tua atau lokasi sumber daya yang jauh di daerah frontier. Sementara itu, ekspor crude diperkirakan terus menurun hingga berhenti pada tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya yaitu peluang untuk mengembangkan potensi biodiesel di Indonesia cukup besar dengan penggunaan minyak solar sekitar 40%
penggunaan BBM untuk transportasi. Sedangkan untuk industri dan PLTD sebesar 74%. Di sini terdapat data permintaan dan penawaran biodiesel Indonesia menurut sebelumnya. Menurut GAPKI tahun 2017, di mana mulai dari 2008 hingga 2017 ada beginning stock, production, import, export, konsumtif, dan ending stock. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada kapasitas produksi biodiesel di Indonesia menurut GAPKI tahun 2017 dari tahun 2008 hingga 2017. Pada tahun 2008, Indonesia berhasil memproduksi 630.000 kiloliter biodiesel, sedangkan tingkat konsumsi adalah 23.000 kiloliter. Dan sebagian besar produksi biodiesel Indonesia adalah berorientasi ekspor. Setiap tahun, produksi biodiesel Indonesia memiliki tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2017, selang satu dekade, produksi biodiesel Indonesia meningkat pesat atau lebih dari 4 kali lipat menjadi 2,6 juta kiloliter. Seiring dengan meningkatnya konsumsi domestik dari 23.000 kiloliter pada tahun 2008 menjadi 2,47 juta ton pada tahun 2017, menunjukkan laju konsumsi meningkat jauh lebih pesat, yakni 23.000 kiloliter pada tahun 2008 menjadi 2,4 juta kiloliter pada tahun 2017. Kemudian, peluang besar biodiesel bukan hanya dari pengganti solar, tapi konsumsi alam Indonesia yang memiliki beraneka ragam tanaman yang dapat dijadikan sumber bahan bakar biodiesel, seperti yang digunakan sekarang yaitu crude palm oil atau CPO. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Fatimah. Baik, untuk selanjutnya ini ada data produksi CPO di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di mana di Provinsi Riau ini menduduki posisi yang pertama, yaitu memberikan kontribusi sebesar 21,47%. Dan ini termasuk yang terbanyak di seluruh Indonesia. Selanjutnya, bisa di-next. Selanjutnya ini ada data proyeksi produksi CPO dan pemanfaatannya dari data Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM, di mana produksi CPO mencapai 40,6 juta ton pada tahun 2018. Untuk total ekspor CPO-nya mencapai 27,4 juta ton atau 67% dari total produksi, dengan nilai ekspor mencapai 18,5 miliar US dollar. Dan sisanya sebanyak 13,2 juta ton digunakan dalam negeri sebagai untuk minyak goreng, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Sehingga dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak setiap tahunnya, serta ketersediaan bahan baku biodiesel, yaitu berupa minyak sawit atau CPO yang melimpah serta harga jualnya cukup murah, terdapat peluang untuk pendirian pabrik biodiesel di Indonesia sebagai energi alternatif untuk pengganti peran BBM. Selanjutnya, terkait penentuan kapasitas ini dibagi menjadi dua, yaitu penentuan kapasitas berdasarkan bahan baku dan kapasitas produk. Bisa dilihat. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian nasional, kebutuhan akan energi ini juga meningkat, di mana untuk Indonesia ini masih didominasi oleh energi fosil. Tingginya laju konsumsi energi ini mengakibatkan ketimpangan antara laju pengurasan sumber daya fosil, diantaranya ada minyak bumi, gas bumi, serta batu bara, dengan kecepatan menemukan energi terbarukan. Dan saat ini pemerintah masih mengupayakan segera menemukan energi terbarukan, yang salah satunya tadi yaitu biodiesel berbahan baku CPO. Ketersediaan bahan baku ini termasuk hal yang sangat penting untuk pemenuhan produksi biodiesel di Indonesia. Selanjutnya,
Kemudian ini ada data perkembangan luas area kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Selama kurun waktu 2014 sampai 2018, luas perkebunan sawit ini terus mengalami perluasan setiap tahunnya. Untuk perkebunan rakyat atau PR yang berwarna biru itu, dan perkebunan besar swasta yang PBS atau yang berwarna abu-abu. Untuk masing-masing untuk perkebunan rakyat ini sebesar 7,35% dan untuk perkebunan besar swasta sebesar 9,35%. Dan untuk tahun 2019 dan 2020 untuk luas area perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta ini meningkat dengan laju pertumbuhan sebanyak 2,3%. Luas area perkebunan sawit ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri minyak sawit dan peningkatan kebutuhan minyak nabati di dunia. Ini tadi sudah dijelaskan sekilas terkait ketersediaan bahan baku CPO di Indonesia ini, dan ini nanti akan menjadi pertimbangan terkait lokasi pabrik yang sesuai. Selanjutnya. Dan itu dari penentuan kapasitas berdasarkan bahan baku juga ada penentuan kapasitas berdasarkan kapasitas produk dari produsen biodiesel di Indonesia yang sudah ada sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kristiawan. Ya, baik. Untuk berikutnya yaitu penentuan kapasitas. Di sini dari slide 17 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan dengan kapasitas pabriknya masing-masing. Di sini jika dirata-rata dari keseluruhan kapasitas yang ada didapatkan berkisar 13.000 metrik ton per tahun. Di sini anggapannya yang kilotonnya sama dengan metrik ton. Jadi konversinya dari kiloton ke metrik ton dikali dengan 1,1. Dianggap sama. Jadi untuk rata-ratanya yang didapatkan sebesar 13.000 metrik ton. Kemudian dari data konsumsi produksi impor dan ekspor biodiesel untuk konsumsinya per tahun 2006 sampai 2013 dan untuk jadi di slide berikut ditampilkan untuk data konsumsi produksi ekspor dan impor serta domestik di tahun 2006 sampai 2013. Nah, dari data ini didapatkan untuk pertumbuhan konsumsi produksi impor dan ekspor biodiesel rata-rata untuk konsumsi sebesar 0,32%, untuk produksi di 0,39%, diekspor di 0,33%, untuk impor sendiri 0, kemudian untuk domestiknya 0,47%. Kemudian menggunakan rumus P sama dengan F dikali 1 plus I pangkat N. Di sini untuk F yaitu nilai konsumsi produksi impor dan ekspor pada awal tahun. P sendiri nilai konsumsi produksi impor ekspor pada tahun prediksi. N selisih antara tahun awal dengan tahun prediksi. Dan I adalah pertumbuhan rata-rata. Di sini jadi jika dilihat dari data yang ada untuk data awal produksinya diambil pada tahun 2013. Kemudian untuk tahun prediksinya diambil tahun 2022. Kemudian dari perhitungan tersebut didapatkan untuk nilai konsumsi di tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 53.633.477. Kemudian untuk produksinya
didapatkan 43.180.325. Kemudian untuk ekspor sendiri di 16.268.217, dan untuk domestik sendiri di angka 25.046.781. Kemudian untuk kapasitas sendiri dihitung dengan rumus sama dengan produksi ditambah impor dikurangi konsumsi ditambah ekspor, sehingga untuk kapasitas produksi nasional yang dibutuhkan yaitu sebesar 26.821.369. Nah, berdasarkan hasil perhitungan peluang kapasitas produksi diperoleh sebesar 26 juta kilo per year. Hal ini menunjukkan bahwa produksi biodiesel di Indonesia belum mencukupi konsumsi yang dibutuhkan, sehingga diperlukan penambahan pabrik biodiesel. Di sini kami menargetkan pabrik biodiesel sebesar 500 dengan kapasitas 500.000 kiloliter per year, atau dapat dapat berkontribusi sebesar 1,86% dari kebutuhan 1,86% dari kebutuhan kapasitas produksi nasional. Dapat dianalisa bahwa kemampuan Indonesia dalam memproduksi biodiesel belum seimbang dengan jumlah kebutuhan nasional, sehingga perlu adanya pabrik baru yang mampu memenuhi kebutuhan biodiesel. Dengan pertimbangan hasil perhitungan peluang kapasitas produksi, didapatkan kapasitas pabrik sebesar 500.000 kiloliter per tahun dengan menyumbang 1,86% dari kapasitas produksi nasional. Nah, penentuan kapasitas pabrik ini sendiri juga mengacu pada cadangan bahan baku serta lokasi pabrik dan juga produksi biodiesel kompetitor yang ada. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ataupun dari yang lain. Mungkin saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Nur Syofa. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sekarang saya kembalikan pada perwakilan dari kelompok 1 untuk menjadi moderator untuk kelompok 2. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjadi moderator kelompok 2. Untuk Mas Kristiawan bisa stop share. Perkenalkan, saya Sayyidah Alwinah Diana. Saya akan mewakili kelompok 1 sebagai moderator untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, waktu dan tempat saya persilahkan untuk presentasi hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oh ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Dwi Skip dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pradesain pabrik biodiesel dari CPO.
Dengan kelompok saya ada Anggun dan Ihsan. Selanjutnya, Mbak. Di sini kami akan menjelaskan pemilihan dan seleksi proses. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan biodiesel. Pada pembuatan biodiesel, komposisi utama yang terdapat yaitu FAME atau fatty acid methyl ester. Untuk pada tahap awal, crude palm oil atau CPO dilakukan proses refinery atau pemurnian, di mana proses pemurnian ini berfungsi untuk menurunkan FFA, derajat warna, moisture content, dan menghilangkan bau, serta mereduksi senyawa logam. Untuk tahapannya sendiri ada degamming. Degamming sendiri ini degamming, bleaching, dan filtrasi. Selanjutnya, hasil dari pemurnian CPO dinamakan dengan refined bleach palm oil atau RBPO. Yang selanjutnya akan dilakukan proses esterifikasi, lalu transesterifikasi, lalu menjadi FAME atau fatty acid methyl ester yang akan digunakan untuk minyak biodiesel. Untuk warna dari CPO tadi ditunjukkan pada background. Untuk proses pemurnian sendiri, kan tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan, CPO masih mengandung wax, FFA, monogliserol, dan digliserol, sehingga masih diperlukan proses pemurnian untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat dalam minyak. Untuk pemurnian sendiri terdiri dari tahap degamming. Tahap degamming sendiri ini ada dua tipe, ada secara kimia dan ada secara fisika. Untuk secara kimia sendiri menambahkan senyawa basa, sehingga kelebihan dari degamming secara kimia itu minyak lebih stabil karena tidak ada proses pemanasan dan tetapi limbahnya banyak. Tahap degamming sendiri ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran minyak seperti getah atau lendir-lendir yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, dan resin. Untuk yang tahap ini digunakan bahan senyawa kimia. Lalu selanjutnya ada tahap bleaching. Tahap bleaching ini berfungsi untuk pemucatan atau mengurangi warna dan bau dari minyak itu sendiri dengan mereduksi bilangan peroksida dan bilangan asam serta meningkatkan bilangan penyebunan. Untuk proses pembuatan biodieselnya sendiri, setelah dari refinery CPO dilakukan proses esterifikasi. Esterifikasi sendiri ini adalah tahap konversi dari free fatty acid menjadi ester dengan mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Lalu untuk katalisnya sendiri yang digunakan adalah katalis bersifat asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfonat organik, atau resin penukar asam kuat lainnya. Lalu proses esterifikasi sendiri ini bertujuan untuk mengkonversi tinggi pada suhu rendah. Reaktan alkohol harus ditambahkan karena untuk mereduksi suhu yang digunakan. Dengan perbandingan konsentrasi yang tepat dan kondisi operasi yang sesuai, konversi dapat didapatkan dalam waktu 1 hingga beberapa jam. Untuk reaksinya sendiri yaitu tadi yang hasil dari crude palm oil, FFA, ditambahkan dengan alkohol menjadi ester ditambah air. Esterifikasi sendiri biasa digunakan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar FFA tinggi lebih dari 3%. Lalu FFA akan dikonversikan menjadi methyl ester setelah ditambahkan alkohol. Selanjutnya, berikutnya ada tahap transesterifikasi, yaitu tahap reaksi antara lemak atau minyak nabati dengan alkohol untuk membentuk ester dan gliserol. Biasanya digunakan setelah esterifikasi untuk meningkatkan jumlah yield produk. Karena reaksi ini adalah reaksi reversible, maka digunakan alkohol berlebih untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Untuk reaksinya sendiri terdapat pada slide berikut. Reaksi triglycerid ester dan gliserol ditambahkan dengan metanol, ditambahkan dengan katalis, salah satunya itu katalis basa, menjadi methyl ester. Selanjutnya, untuk transesterifikasi sendiri tadi kan ada R1, R2, dan R3. Itu merupakan hidrokarbon panjang yang sering disebut dengan asam lemak. Asam lemak sendiri ini bergantung dari tipe minyak nabati. Untuk alkohol yang bisa digunakan seperti 1 metanol, apabila digunakan maka akan menghasilkan asam lemak methyl ester. Metanol sendiri ini dipilih karena harganya ekonomis dan memiliki kelebihan, serta secara fisika maupun secara kimia. Metanol dapat secara cepat bereaksi dengan trigliserida dan mampu melarutkan NaOH. Selanjutnya ada etanol, maka alkohol akan reaksinya akan menjadi asam lemak etil ester.
Untuk reaksinya sendiri terdiri atas beberapa reaksi berurutan yang bersifat reversible. Trigliserida yaitu ini sebagai penyusun utama minyak nabati akan terkonversi secara bertahap menjadi digliserida. Ditambah dengan alkohol, lalu ditambah katalis menjadi monogliserida. Di mana monogliserida ini ditambahkan alkohol kembali, lalu ditambahkan katalis akan menghasilkan methyl ester atau dengan ditambah gliserol sebagai produk samping. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Untuk Mbak Anggun silakan. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu dari proses transesterifikasi ini terdapat beberapa katalis, yaitu katalis asam, katalis basa, dan katalis enzim. Untuk katalis basa, yaitu sering digunakan dalam proses industri untuk memproduksi biodiesel. Proses katalis basa ini biasanya menghasilkan efisiensi reaksi yang lebih tinggi dan efek korosif yang lebih rendah daripada katalis asam. Basa-basa kuat seperti NaOH dan KOH sering digunakan sebagai katalis basa. Proses katalis basa reaksi gliserida dan alkohol harus secara substansial anhidrat apabila proporsi asam lemak yang terlalu tinggi akan menghambat reaksi. Apabila hal ini terjadi, dapat menurunkan yield hasil reaksi serta sulit memisahkan produk. Sehingga terjadilah reaksi parsial, yaitu reaksi saponifikasi yang menghasilkan sabun. Hal tersebut akan mengurangi aktivitas katalis, menyebabkan peningkatan viskositas dan pembentukan gel dan kesulitan dalam pemisahan gliserol. Ini proses dari menggunakan katalis basa, yaitu asam lemak ini ditambah dengan katalis basa KOH yang akan menghasilkan metil ester dan produk sampingnya. Untuk katalis basa, katalis harus dijaga pada keadaan anhidrat. Kontak dengan udara terus-menerus harus dihindari karena efektivitas katalis akan berkurang karena kontak dengan kelembaban dan karbon dioksida. Biasanya larutan natrium atau kalium metoksida dibuat dengan melarutkan natrium atau kalium hidroksida dalam metanol. Hidroksida logam alkali seperti NaOH dan KOH memberikan konversi yang tinggi, yaitu sebesar lebih dari 98%. Untuk konsentrasi yang rendah, konsentrasi 1-2% mol, dan harganya lebih murah. Alkoksida lainnya seperti kalsium etoksida juga dapat digunakan untuk produksi biodiesel, namun dibutuhkan jumlah alkohol dan katalis yang lebih banyak. Untuk yang kedua yaitu transesterifikasi dengan katalis asam. Metode kedua yang dipilih yaitu untuk memproduksi biodiesel yang terdiri menggunakan asam sebagai katalis, baik katalis asam homogen atau katalis asam heterogen. Sebagai katalis asam homogen, kita menemukan senyawa seperti sulfat asam, asam klorida, asam sulfonat, paratoluena, asam sulfonat, dan sebagainya. Meskipun asam sulfat adalah katalis pilihan untuk reaksi semacam ini. Yang ketiga yaitu transesterifikasi katalis enzim. Katalis enzim seperti lipase ini mampu mengkatalisasi reaksi transesterifikasi trigliserida. Katalis enzim memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan kembali dan gliserol mudah dipisahkan, free fatty acid yang akan dikonversi menjadi metil ester. Katalis enzim mampu menghasilkan konversi biodiesel dan transesterifikasi dengan nilai yang tinggi. Akan tetapi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan katalis basa dan asam. Dalam sintesis biodiesel root alkohol metanol berfungsi untuk mensuplai gugus alkil atau metil, sementara itu dalam sintesis biodiesel root non-alkohol metanol bisa digantikan dengan metil asetat sebagai pensuplai gugus metil yang reaksinya harusnya sudah dihapus. Untuk uraian seleksi prosesnya yaitu untuk pemilihan katalis, pemilihan dalam katalis basa, asam, dan katalis enzim. Untuk katalis basa ini dari jurnal McLeod dan yang asam dari Zeng et al.
yang ketiga, katalis enzim dari Samukawa dan Dut et al. Untuk uraian dan seleksi prosesnya ini dari aspek proses, kondisi operasi, ekonomi, dan lingkungan. Setelah didata ini dari jurnal, sehingga akan didapatkan proses yang jauh lebih baik dan tepat, yaitu dengan menggunakan transesterifikasi dengan katalis basa. Karena komponen dasar biodiesel adalah ester yang tersusun dari asam lemak yang terkandung dalam minyak nabati, dan unsur yang paling banyak dalam minyak nabati adalah unsur trigliserida. Kemudian tahapan mengkonversi trigliserida menjadi metil ester atau biodiesel yang digunakan merupakan transesterifikasi katalis basa. Sebab pembentukan ini memiliki konversi yang tinggi, waktu dalam proses reaksi cepat, serta harga relatif murah dibandingkan dengan katalis asam. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iksan untuk proses blok diagramnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk overview blok diagramnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana feed yang berupa CPO akan melewati proses degamming, yang di mana pada proses ini akan dilakukan penghilangan senyawa pengotor dari dalam CPO. Pada proses degamming ini digunakan injeksi H3PO4. Kemudian akan memasuki proses bleaching, yaitu proses penyerapan impurities pada CPO, dan akan langsung masuki proses filtrasi, di mana ada output dari proses filtrasi itu yang berupa waste. Setelah melewati proses filtrasi, akan memasuki proses esterifikasi, di mana pada proses esterifikasi ini akan mengolah senyawa free fatty acid menjadi metil ester dengan menggunakan reaktan metanol dan katalis yang berupa HCl. Esterifikasi merupakan proses pengolahan senyawa trigliserida menjadi metil ester, di mana pada proses ini menggunakan reaktan metanol dan NaOH sebagai katalis. Kemudian setelah dari proses transesterifikasi akan memasuki proses pencucian dan proses separasi. Pada proses separasi ini akan dilakukan pemisahan berdasarkan densitas. Dan setelah dari proses separasi akan memasuki proses evaporasi. Selanjutnya, Mbak. Baiklah, ini merupakan flowsheet dari contoh perancangan pabrik biodiesel dengan menggunakan CPO, di mana untuk feed CPO akan dimulai dari tangki F111, di mana pada flowsheet ini akan dibagi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pretreatment, tahapan esterifikasi, tahapan transesterifikasi, dan tahapan pemurnian. Baiklah, saya akan memulai dengan tahapan pretreatment. Pada proses tahapan pretreatment ini akan terjadi 3 tahapan, yaitu akan terjadi proses degamming, proses bleaching, dan proses filtrasi. Di mana inlet pada tangki F111 dipompa menggunakan pompa L112 menuju heater E113. Heater E113 digunakan untuk memanaskan CPO dari suhu 30 derajat menjadi suhu 60 derajat. Hal ini dikarenakan agar CPO mencapai kondisi operasi yang diinginkan. Kemudian, outlet dari heater E113 akan menuju tangki mixing degamming R110. Di mana proses seperti yang saya jelaskan tadi, proses degamming ini dilakukan agar menghilangkan senyawa pengotor dari dalam CPO dengan cara melakukan mixing antara asam fosfat H3PO4 dengan minyak CPO. Injeksi H3PO4 berasal dari tangki F114 yang akan dipompakan dengan pompa L115 menuju tangki R110. Kemudian pada proses degamming ini akan menghasilkan CPO dan juga impurities yang kemudian akan menuju heater E125.
yang dimana pada heater tersebut akan dipanaskan hingga suhu 110 dikarenakan set point suhu tersebut merupakan kondisi operasi dari tangki pengaduk bleaching M120. Kemudian dilakukan injeksi bleaching air dari tangki F121 dan menuju belt conveyor J122 dan J123, di mana bleaching air digunakan untuk pemucatan dan menyerap impurities pada CPO, seperti karotenoid. Kemudian terjadi proses pada tangki pengaduk bleaching M120. Outlet dari tangki pengaduk M120 merupakan spent air dari hasil campuran bleaching air dan impurities. Kemudian spent air dan CPO dipompa menggunakan pompa L131 menuju filter press H130. Pada filter press, spent air yang merupakan gabungan dari bleaching air dan impurities akan difilter dan kemudian di-drain ke Solid Water Treatment Plant atau SWTP, di mana SWTP itu merupakan line coklat yang di bawah filter press. Feed yang telah melalui proses degumming dan bleaching dinamakan RPBO atau Refined Bleaching Palm Oil, kemudian akan dipompakan menuju reaktor esterifikasi. Baiklah, sebelum memasuki reaktor esterifikasi, feed akan melewati cooler E212, didinginkan dari suhu 110 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius untuk mencapai kondisi operasi sesuai dengan set point pada R210. Reaktor esterifikasi R210 bertujuan untuk mengolah CPO. Kandungan senyawa FFA akan diubah menjadi senyawa metil ester dengan konversi 93% pada suhu 60 derajat Celcius dan pressure 1 atm. Reaktor esterifikasi menggunakan reaktan metanol yang diinjeksikan dari tangki F123 dan menggunakan katalis yang diinjeksikan dari tangki F216. Pemilihan katalis HCl dikarenakan esterifikasi membutuhkan katalis kuat dan bersifat homogen. Dan HCl memiliki specific gravity, viscosity, flash point, dan pour point yang memenuhi spesifikasi. Pemilihan HCl juga dikarenakan nilai viskositasnya rendah, sehingga memudahkan untuk dilakukan pengaliran. Dan dengan menggunakan viskositas rendah akan meringankan daya pompa. Hasil dari esterifikasi R210 menghasilkan senyawa metil ester dan juga air. Kandungan CPO yang masih tersisa akan menuju reaktor esterifikasi R310. CPO dan juga metil ester merupakan feed reaktor pada proses transesterifikasi. Pada reaktor transesterifikasi R310 terjadi proses pengolahan senyawa trigliserida menjadi metil ester dengan konversi 97% dengan temperatur 60 derajat Celcius dan pressure 1 atm. Tahap transesterifikasi menggunakan metanol sebagai reaktan dan NaOH sebagai katalis. Baiklah, kemudian biodiesel atau fatty acid methyl ester yang dihasilkan akan dipompa menuju washing tower D410, di mana pada washing tower ini merupakan proses pencucian menggunakan air untuk pemisahan di decanter nanti. Kemudian feed dipompa menuju cooler E422 dan masuk ke alat decanter H420. Pada decanter ini akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan densitas. Terdapat dua output dari decanter, yaitu aliran 39 yang akan diolah menjadi biodiesel dan aliran 38 akan menuju tangki penampung gliserol F450. Outlet dari decanter dipompa menuju evaporator V430, di mana pada proses evaporator yaitu akan terjadi proses penguapan kandungan air yang tersisa untuk menambah yield biodiesel agar lebih murni. Set point evaporator yaitu suhu pada 100 derajat Celcius dan pressure 1 atm. Setelah terjadi proses pada evaporator, biodiesel akan menuju cooler dan terjadi penurunan temperatur dari 100 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Dan kemudian akan dialirkan ke tangki penampung F440 dan biodiesel siap didistribusikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Anggun.
Ya, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Saya kembalikan ke moderator Saida Alwi. Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin nanti pertanyaannya setelah Pak Prof. Mahfud aja. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Prof. Mahfud untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Enggak gitu. Sekarang kamu tunjuk aja. Minimal 3 kelompok ditanya. Misalkan kelompok, ini kelompok 2 kan, kelompok 3, 4, 5, minimal 3 kelompok itu suruh tanya. Bertanya, oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, ditunjuk. Oh iya, baik Pak. Untuk itu, untuk perwakilan dari kelompok 3, 4, dan 5 dimohon untuk memberikan pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 1 dan 2. Kalau nggak tanya berarti kemungkinan sudah paham. Kemungkinan, ya. Kemungkinan juga nggak paham. Nggak ada yang mau ditanyakan. Namun karena mungkin nggak ngikuti, makanya ditunjuk aja. Jadi biar ngikuti. Oke, baik. Ya. Tunjuk dulu, kelompok 3 dulu misalkan. Iya, untuk kelompok 3, anggotanya siapa saja ya? Saya. Permisi, Prof. Mahfud izin bertanya. Saya Azizah dari kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Monggo Mbak Aziza. Iya, permisi Mbak. Ini tadi kan untuk perhitungan kapasitasnya yang di slide, mungkin slide 18 apa ya kalau nggak salah. Itu kan jadinya 500.000 kiloliter per tahun ya. Nah, di situ kan juga ada untuk proyeksi yang 2%. Nah, kenapa nggak langsung pakai yang itu aja, Mbak? Kenapa kok mengambil yang 1,8%-nya? Mungkin ada pertimbangan yang digunakan sehingga akhirnya mengambil data yang itu, mengambil nilai kapasitas yang itu. Terima kasih Mbak Saida, Mbak Fatima, dan Mas Kristiawan. Ya, bisa langsung dijawab. Iya, baik Pak.
Mas Kristiawan mungkin bisa share screen-nya, Mas. Jadi di sini saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky Azizah tadi untuk pengambilan kapasitas mengapa menggunakan 500.000, mengapa tidak menggunakan asumsi yang di awal 500 sebesar 536 tadi, karena untuk kebutuhan aslinya itu sebesar 454 MT per year. Kemudian kebutuhan aslinya yaitu 6.427 ini, kemudian dibulatkan ke 500 untuk kapasitas pemenuhan dari kebutuhan nasional tersebut, Mbak. Jadi mungkin dapat untuk pembulatan saja. Jadi yang sebelumnya kan hanya 536. Jadi kami berasumsi untuk membulatkannya menjadi 500.000. Kemudian dipersenkan, dicari persenannya yaitu 1,86% dari kebutuhan nasional. Begitu. Ya, baik. Cukup Mbak Saida, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama Mbak Nadia. Apa ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3 atau kelompok 4 dan kelompok 5 ingin bertanya? Permisi, Mak, saya mau bertanya. Iya, Mbak Nisau. Ya, kalau untuk pabrik yang belum ada di Indonesia, apakah perhitungannya sama seperti itu atau bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Maaf, Mbak. Bagaimana Mbak maksudnya? Kalau sebelumnya di Indonesia belum ada yang produksi, itu perhitungannya apakah sama atau bagaimana ya, Mbak? Oh, iya, sebenarnya Mbak. Terima kasih.
Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisaul mengenai jika tidak ada pabrik yang memproduksi sebelumnya, itu apakah perhitungannya akan sama atau tidak. Nah, saya share screen dulu. Nah, kalau dari kelompok kami, jika tidak ada pabrik sebelumnya atau pabrik yang memproduksi biodiesel di Indonesia, maka kita dapat mendapatkan data produksinya itu adalah 0. Dan jika ada konsumsi di Indonesia, berarti data impor, data pemenuhannya akan ada di bagian impor. Jadi misal nggak ada pabrik, berarti kan produksinya 0, konsumsinya bakal ada jumlahnya. Kemudian untuk pemenuhan konsumsinya maka akan diambil dari impor, sedangkan ekspornya 0. Nah, hal ini dapat menentukan kapasitas produksi nasional yang dibutuhkan itu akan menjadi besar karena rumusnya adalah produksi ditambah impor dikurangi konsumsi ditambah ekspor. Jadi semisal produksinya 0 dan impornya banyak dan konsumsinya banyak, berarti kan kapasitas produksinya masih tetap dapat diketahui seperti itu. Mungkin apa terjawab Mbak Nisa? Mungkin apa ada tambahan lagi dari Mbak Sri dan Mbak Fatimah? Terima kasih, Mas. Sudah cukup untuk Mbak Saul. Kemudian untuk perwakilan dari kelompok 4, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, saya Ardita Era Anjani. Saya mau bertanya untuk kelompok 2. Dalam pembuatan biodiesel ini, kenapa dipilih dalam seleksi prosesnya? Kenapa dipilih proses ini? Pertimbangannya bagaimana ya? Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Mbak Ardita. Monggo untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 mau menjawab. Kenapa dipilih proses ini? Seperti pemurnian, kenapa setelah dimurnikan menggunakan esterifikasi, transesterifikasi, seperti itu, kenapa tidak esterifikasi saja dan transesterifikasi saja. Kalau pemurnian ini dipilih karena CPO ini masih banyak kotoran-kotorannya sehingga harus dimurnikan terlebih dahulu. Setelah itu, kenapa memilih esterifikasi? Karena CPO tadi kan mengandung FFA dan trigliserida. Esterifikasi ini prosesnya untuk mengubah FFA menjadi metal ester. Nah, yang trigliseridanya itu diolah atau diproses di transesterifikasi, yaitu trigliserida menjadi metil esternya ini. Nah, di dalam presentasi diskusi kelompok kami, pemilihan prosesnya itu pada pemilihan katalisnya di proses transesterifikasi, karena pertimbangan di ini, katalis basa, apa menggunakan katalis asam, atau menggunakan katalis enzim. Didata terlebih dahulu mana yang terbaik, misalnya kalau katalis basa ini konversi biodieselnya kan lebih dari 90. Nah, asam
sama-sama di atas 90% juga, tapi enzim lebih bagus. Namun waktunya katalis basa ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan yang lain. Untuk temperaturnya juga lebih 50 ini lebih sedikit dibandingkan asam. Pertimbangan lainnya itu bisa menggunakan aplikasi expert choice ini dan akan didapatkan proses yang terbaik yaitu di transesterifikasi katalis basa. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih, Mbak Anggun. Iya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Adita dan tanggapannya dari Mbak Anggun. Kemudian selanjutnya adakah pertanyaan lagi yang dapat ditanyakan untuk kelompok 1 atau kelompok 2? Permisi, saya izin bertanya. Untuk kelompok 2 itu kan produk bawahnya itu ada gliserol. Nah, apakah gliserolnya tersebut sudah sampai di situ? Apakah ada proses selanjutnya? Apakah di treatment atau kan gimana? Atau mungkin juga jadi produk juga selain biodiesel di situ? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Tommy. Monggo kelompok 2. Baik, sebentar, minta waktunya sebentar ya. Kalau di kelompok kami di proses flowsheet ini gliserolnya kita jual lagi, jadi nggak diproses kembali gitu. Berarti kalau dijual itu ada standarnya berapa persen kandungan gliserolnya ataukah berapa persen kandungan airnya seperti itu ya? Apakah begitu Mbak? Iya. Ada Mas Tommy. Tapi untuk kelompok kami karena kami fokus ke biodiesel jadi nggak begitu dibahas. Apakah sudah cukup, Mas Tommy? Iya, mungkin sudah cukup. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dari teman-teman? Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu saya berikan kepada Prof. Mahmud untuk menanggapi. Ya, Prof. Ya. Yang pertama untuk kelompok 1. Saya share materi dulu untuk mengingatkan kembali. Ya, kelompok 1.
Nah, jadi penentuan kapasitas pabrik itu didasarkan pada ya, kajian potensi pasar, data ekspor impor. Ya. Tadi saya nggak melihat data ekspor impornya untuk biodiesel, ya. Tadi malah masukkan solar, ya. Ada tadi data ekspor impornya. Berapa produksi Indonesia, berapa konsumsinya, berapa impor ekspornya ada. Kemudian yang ini yang nggak dimasukkan, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang itu kebijakan pemerintah, jadi harus cari data ini apa roadmap-nya pemerintah dalam mewajibkan minyak solar jadi biodiesel. Ya, biosolar. Jadi minyak solar yang biasa jadi biosolar. Jadi di situ harus ditelusuri kebutuhan solar per tahun itu berapa. Ya. Dari tahun ke tahun berapa. Nanti pada 2022 itu berapa kebutuhan solar. Nah, dari kebutuhan solar itu berapa persen biodieselnya? Karena awalnya kan 10%. Nanti saat ini sudah naik 15%. Nanti tahun 2025 itu jadi 20% atau 25%, 20%. Jadi dari situ sudah kelihatan konsumsi, ya bakal konsumsi dari biodiesel. Ya, tadi tidak ada ini, tidak ada data kebijakan pemerintah itu tentang rencana pemerintah mewajibkan solar, persentase biodiesel di dalam solar. Ya. Nah, kelompok 1, Setiawan siapa? Setiawan sama Saidi Albi, ya. Iya, Pak. Ya. Ya, nanti datanya dilengkapi ini. Itu masih salah cara ngitung kapasitas itu. Ya. Jadi salah data. Yang kedua, salah mengambil kesimpulan. Jadi 500 itu gimana gitu. Jadi harus dilihat kapasitas pabrik rata-rata. Ya, produksi yang saya berikan itu belum tentu satu pabrik. Jadi misalkan Wilmar, ya. Wilmar itu kan 1.300.000 kiloliter, ya. Itu belum tentu satu pabrik itu. Itu mungkin pabriknya ada 3 atau ada 5 gitu, ya. Jadi harus ditelusuri kapasitas pabrik terbesar di Indonesia itu berapa, ya. Jadi kapasitas dalam arti kapasitas pabrik. Jadi misalkan gini, ya, petrokimia memproduksi apa NPK misalkan 500.000 ton, ya. Itu tidak satu pabrik gitu loh. Di petrokimia itu ada 4 atau 5 pabrik di situ. Berarti kapasitas pabriknya kalau tadi 500, tapi ada 5 pabrik, berarti kapasitas pabriknya cuma 100 gitu. Jadi yang kamu rencanakan di sini itu pabrik, bukan perusahaan, bukan kapasitas perusahaan, kapasitas pabrik. Real pabrik itu berapa gitu. Ya, 500 berapa tadi 500.000 ton itu masuk pabriknya besar sekali itu. Itu belum ada di Indonesia pabrik sebesar itu. Ya. Pabrik di Indonesia itu terakhir kemarin itu yang Wilmar di Sumatera itu apa ini? 1.000 ton. 1.000 ton
per hari. Ya. Berarti kalau per tahun 300, cuma 300. Ini sudah paling besar ini di punya Wilmar ini. Ya, jadi Wilmar tahun berapa ini? Membangun pabrik di Sumatera itu kapasitas 100 ton per hari. Nah, itu satu pabrik. Jadi 300.000 ton per tahun. Ya, kamu tadi berapa? 500.000 ton. Ya, nggak ada pabriknya di Indonesia sekarang. Ya, nomor satu ya, perhatikan dua hal ya. Jadi data menentukan kapasitas sama mengambil kesimpulan. Jadi mengambil kesimpulan itu potensi pasar tidak langsung, oh saya ambil 2%, saya ambil 5% gitu ya. Bukan. Ya. Jadi kalau potensi pasar, kamu bisa melihat dari data-data ekspor impor atau data kebutuhan masa mendatang berdasarkan kebijakan pemerintah. Karena biodiesel itu tidak akan ketemu data ekspor impornya. Ya, paling ketemu sedikit. Ya. Justru untuk yang akan datang itu kita bisa hitung kebutuhan solar, ya, per tahun itu berapa. Dia datanya di Pertamina atau di internet banyak itu. Ya. Nanti kalikan persentasenya, ya. Target di 2025 ya itu sudah 20% dari kebutuhan solar. Nah, sehingga di situ itulah peluang kapasitas. Yang paling besar adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Belum mikir ekspor Mas ya, dalam negeri belum tercukupi. Artinya kebutuhan Pertamina aja. Karena yang buat biodiesel kan tetap hanya Pertamina. Ya mungkin bisa ada juga yang bukan Pertamina seperti AKR yang ngoplos itu juga bisa, tapi itu kecil ya. Terus yang kedua menentukan kapasitas tadi ya. Jadi tidak hanya didasarkan peluang pasar ya, mengambil sekian persen dari pasar, tapi juga harus dilihat kapasitas pabrik yang mampu ditangani ya. Kalau terlalu besar nanti tidak punya pengalaman ya, nggak pengalaman juga nggak punya nilai ekonomis, menguntungkan apa enggak. Kalau yang sudah terpasang, nah itu menguntungkan. Ya, itu kelompok 1 ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, ini saya share screen lagi. Tugas kemarin tidak sesuai dengan tugas. Ya, ada yang kurang. Coba rinciannya ya. Nah, ini saya kemarin memang judulnya kurang pas ya, tapi isinya pas misalnya. Jadi buatlah uraian proses dan blok diagram dari beberapa proses produksi biodiesel. Kan sudah saya kasih contoh produksi biodiesel itu apa saja. Jadi buat blok diagramnya ini. Kalau proses esterifikasi itu blok diagramnya seperti apa? Bahan bakunya apa? Ya. Jadi proses esterifikasi itu katalis asam apabila bahan bakunya mengandung FFA-nya tinggi sampai di atas 50%. Contohnya apa bahan baku yang FFA tinggi? Itu crude palm destilat, CPAD. Ya. Itu limbah dari sawit. Itu pabriknya ada di Gresik, PT Terindo. Itu menggunakan CPAD katalisnya asam. Ya, uraian prosesnya simpel, cuma esterifikasi. Ya. Terus ada yang transesterifikasi aja. Transesterifikasi itu apabila bahan bakunya tidak mengandung FFA lebih kecil dari 2%. Itu baru prosesnya hanya transesterifikasi. Tapi kalau FFA-nya di atas 2%, misalkan 10% atau 5%, ya misalkan bahan baku dari minyak goreng bekas, misalkan, itu prosesnya harus 2 tahap, namanya esterifikasi dan transesterifikasi. Terus kalau prosesnya sulit,
dipisahkan baru transfer in situ, tapi ini belum proven, belum ada pabriknya. Jadi yang ada itu ketiganya itu ada pabriknya. Ya, untuk yang 456 itu masih tahap tingkat skala kecil atau penelitian. Yang 1, 2, 3 itu sudah proven, sudah ada pabriknya. Jadi sudah ada pabrik yang esterifikasi, ada pabrik transesterifikasi saja, ada yang 2 tahap. Jadi itu kan buat blok diagramnya. Terus dibuat tabel mana yang menguntungkan dan pemilihan bahan baku. Jadi pemilihan proses bergantung pada pemilihan bahan baku. Kalau bahan bakunya ini nanti pakai proses ini, itu lebih cenderung bahan baku. Ya, karena perbandingan katalis sama, nggak ada bedanya. Proses-proses yang lain, detail proses itu memang banyak variasi, tapi itu tidak banyak. Intinya kan hanya esterifikasi, nanti ada proses pemisahan, pemurnian. Ya, kelompok 2, kelompok 2. Iya, Prof. Betul kan? Iya. PPT-mu. Ya, nanti saya betulkan. Diagram baru dipilih. Nah, milihnya itu bergantung bahan bakumu apa. Ya, nanti akan terkait dengan bahan baku yang dipilih itu. Nanti kelompok berikutnya harus di mana pabriknya. Prof, berarti dari 6 proses ini nanti dipilih yang terbaik untuk tahapan selanjutnya ya, Prof? Nggak bisa ngomong terbaik. Yang dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia. Ya, nggak usah ngomong terbaik. Pokoknya kamu nanti pilih. Ya, boleh pilih itu tidak harus terbaik. Ya, pilih itu bisa tergantung ketersediaan bahan baku. Ya. Bisa juga karena pertimbangan kapasitas, bisa pertimbangan lokasi, gitu ya. Cuma dibandingkan aja. Jadi di antara itu yang kamu pilih yang mana, gitu ya. Jadi pertimbangan baik tidaknya itu nanti akan ya relatif lah istilahnya. Tapi ada metodenya gitu. Ya saya lupa metodenya, tapi di pelajaran di analisa sintesa proses itu kan diajari. Misalkan ada pilihan itu bagaimana cara memilih pertimbangan gitu ya. Ada semacam tool atau metodenya gitu ya. Nah, itu intinya ya. Jadi untuk presentasi berikutnya nanti setiap kelompok harus siap pertanyaan. Ya, kalau nggak siap pertanyaan berarti tidak mengikuti presentasinya. Ya, mungkin tidur gitu, nggak ikut kuliah. Ya. Jadi nanti kalau nggak tanya saya tunjuk nanti. Ya. Jadi alokasi presentasi 20 menit, pertanyaan 10 menit harus dipenuhi, minimal 3 kelompok ada perwakilannya. Ya. Nanti nggak ada yang tanya, jadi tanda tanya, nggak tanya itu karena ngerti apa enggak gitu. Ya. Sekarang saya tanya, sudah paham apa enggak? Pertama analisa pasar tadi, yang kedua di pemilihan proses. Mungkin ada pertanyaan. Saya Prof ingin bertanya. Siapa ini? Ada. Ya, ada gimana? Apabila ketika analisa pasar dan menghitung kapasitas ini ada data-data yang tidak ditemukan gitu, untuk mengakalinya bagaimana ya, Prof? Data apa misalkan? Data apa? Data ekspor misalkan? Misal ya data ekspor. Apa diabaikan aja, diabaikan. Jadi yang penting konsumsi produksi. Ya, kalau nggak ada, nggak mungkin, mesti ada produksi konsumsi. Ya, kalau data ekspor impor itu memang nggak akurat. Ya. Itu untuk selanjutnya ini, Prof. Kebetulan yang di pabrik yang saya ambil itu
di BPS itu untuk kebutuhannya itu tidak tersedia. Dan kemudian kebutuhan tidak tersedia diprediksi. Sekarang misalkan pabrik apa? Sodium nitrat. Nah, sodium nitrat itu kebutuhannya untuk apa saja? Nah, itu untuk pabrik mana yang mengkonsumsi sodium nitrat. Nah, diprediksi. Jadi kalau nggak ada data BPS, diprediksi dari data pemakainya. Oh, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Prof. Ya. Untuk yang tadi itu kan harus mempertimbangkan sama yang peraturan pemerintah itu, Prof. Kemarin kami sudah coba mencari yang untuk kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu punya, ada itu tahun 2006, sejak 2006 sudah ada, terus diperbarui terus tahun-tahun berikutnya ada gitu ya. Jadi ada planning pemerintah itu mulai tahun 2006 sampai tahun 2025 itu menaikkan porsi persentase biodiesel di biosolar. Ya. Jadi misalkan kebutuhan solar 1000 kiloliter per hari. Nah, itu kan sudah bisa dihitung berapa. Nah, dan itu nanti dipetakan. Nanti kebutuhan solar itu kan nanti naik ya, ada tren ya, tren naik. Berarti kebutuhan biodiesel juga naik gitu ya. Dan naiknya biodiesel itu ada dua, naik karena ngikuti kebutuhan solar sama naik karena persentasenya bertambah gitu loh. Jadi kalau pada tahun sekarang itu kalau tidak salah sudah, kalau tidak 15% sudah 20% di kebijakan pemerintah itu ya. Nah, itu sudah bisa dihitung konsumsi gitu loh. Pasti itu konsumsi itu. Nah, kalau belum, produksinya kan sudah ada datanya. Ya, data produksi yang saya berikan itu sebetulnya itu tahunnya agak lama. Yang terbaru juga ada, tinggal dia cari di Google, ada produksi biodiesel Indonesia berapa, itu sekarang sudah 1,3 juta kiloliter ya, lebih besar dari yang saya berikan itu gitu ya. Nah, konsumsi dengan kebutuhan pemerintah. Kalau pabrik itu tidak bisa memenuhi, pemerintah pasti impor. Ya, walaupun tidak ada data impor, itu sudah bisa dikirakan pasti pemerintah impor segitu. Ya, jadi cukup data kebutuhan pemerintah, ya berarti kebutuhan biodiesel gitu, atau konsumsi biodiesel calonnya gitu. Ya, kan lebih simpel ini karena jangan selalu pakai rumus itu. Rumus itu bukan rumus itu rumus hanya ini istilahnya ya rumus untuk mempermudah aja. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu pakai data ekspor impor, cukup konsumsi produksi ya. Baik, Prof. Lalu terkait untuk data kebutuhan dalam negeri atau domestik itu apakah juga harus dipertimbangkan masuk ke ini, Prof, untuk kapasitas, Prof? Itu kan baru peluang ya, sebentar ya, itu kan baru peluang ya, peluang kapasitas. Ya, Prof. Nah, kapasitasnya kamu boleh pilih sembarang, jadi nggak harus ini. Jadi kalau misalkan peluangnya ada 1 juta misalkan ya, kamu kan bisa bikin pabrik kapasitas pokoknya di bawah 1 juta gitu ya. Tetapi di bawah 1 juta itu lihat pabrik existing di Indonesia itu berapa gitu loh. Ya, jangan ngambil yang paling besar. Ngapain ngambil yang besar? Ya. Ya, di Gresik itu ada kapasitas pabriknya bukan cuma ya 60. Itu pabrik biodiesel pertama kalau tidak salah, itu 60.000. Ya, 60.000 ton per tahun gitu ya. Terus yang saya katakan tadi yang di Wilmar di Sumatera itu 300.000 ya. Kamu boleh ngambil di antara itu ya. Jadi nggak usah ngomong persentase, ya kamu tetapkan aja, karena nyaman desain kan tetapkan. Apa pertimbangannya? Ya, pasar sudah ada, berarti nanti kalau buat jadi ya. Kemudian yang kedua, besarnya harus pada skop atau pada ring
di mana pabrik itu ekonomis gitu ya. Kalau kamu buat pabrik terlalu kecil itu nggak menguntungkan. Ya, misalkan buat yang 10.000 atau 20.000 itu nggak menguntungkan, nanti rugi. Ya, terlalu besar ada dua kesulitan. Kesulitan nanti ya kalau pasarnya tetap segitu. Kalau misalkan pasarnya menurun, nggak bisa produksi diturunkan. Ya, ya bisa tapi kan sedikit. Yang kedua, teknologinya apakah sudah bisa? Ya, makin besar kapasitas kan teknologinya akan lebih sulit. Kalau di Indonesia belum ada contoh ya jangan buat ya. Jangan memaksa ini. Jadi yang sudah istilahnya yang sudah proven, sudah terbukti, ikuti aja ya. Jadi jangan membuat terlalu tinggi ya. Contoh pabrik semen ya. Pabrik semen itu semen Gresik, semen Tonasa, semen itu dia kalau bikin pabrik ya maksimum 3 juta ton. Ya, pabrik semen manapun di Indonesia paling maksimum 3 juta ton, ya paling naik dikit 3,5 atau 4 juta gitu ya. Nggak berani mengambil 10 juta atau 20 juta gitu, nggak bisa. Padahal di Cina itu bisa ada pabrik 20 juta ton. Mereka sudah menguasai teknologinya. Indonesia belum bisa gitu loh. Jadi ada karena faktor penguasaan teknologi. Yang kedua ada faktor karena efisiensi, pabrik yang efisien gitu. Kan pernah saya ceritain ada pabrik gula yang buat terlalu kecil di Malang, ya Igomas itu, ya akhirnya bangkrut. Ada pabrik semen di Kupang, pabriknya terlalu kecil, cuma 300.000, padahal efisiennya harus 2 juta sampai 4 juta. Ya tutup pabriknya, bangkrut. Ya, karena tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi atau kaidah-kaidah pabrik yang efisien untuk dibuat. Ya. Ya, jadi dari dua presentasi ini, karena ini presentasi pertama ya kita kasih aplaus ya, bagaimanapun juga dia sudah berusaha, tapi nanti ini presentasinya PowerPoint-nya diperbaiki lagi sebelum dikumpulkan ya. Baik, Prof. Minggu depan yang kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 dan 4 sudah punya bayangan nggak? Kelompok 3, pemilihan lokasi, gimana caranya memilih lokasi? Pertama, merujuk pada pemilihan bahan baku ya. Bahan bakunya apakah kelapa sawit, apa limbah kelapa sawit, apa minyak goreng bekas, atau yang lain misalkan ya. Merujuk dari situ pertimbangannya pertama. Yang kedua merujuk pada faktor-faktor untuk lokasi pabrik, ketersediaan air, ketersediaan pelabuhan, ketersediaan jalan, yang ketersediaan tenaga kerja. Nah, itu faktor-faktornya ya. Terus di dalam milih itu tentukan beberapa lokasi, jangan satu, minimal 3. Ya. Misalkan lokasinya di Sumatera, ya, satu di Kalimantan, satu di Jawa misalkan gitu ya. Nah, itu nanti dikasih kalau di sini bahan bakunya ini, kalau ini pokoknya jangan langsung nunjuk satu lokasi, tapi harus ada pertimbangan minimal 3 ya, kalau bisa 5 lokasi gitu ya. Nanti baru ditetapkan ini yang paling baik ya, dengan berbagai pertimbangan tadi ya. Ya, kelompok 3 ya, udah paham ya. Baik, Prof. Mahfud. Terima kasih. Nah, ya sudah kalau gitu untuk ini saya akhiri sampai di sini. Selamat. Prof. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Prof. Tadi untuk pengambilan data seumpama dari BPS itu biasanya rentangnya berapa ya, Prof? Apakah ada ketentuannya? Pengambilan data apa maksudnya? Contohnya seperti data ekspor impornya itu kan biasanya ada tahun-tahunnya, Prof. Itu biasanya 5 tahun terakhir. Oh, 5 tahun terakhir. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.